Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah memperhatikan bagaimana kita hidup. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita buka bersama dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Barangkali hari-hari terakhir atau minggu-minggu terakhir ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk mempraktekkan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, yaitu memperhatikan secara saksama. Ya, artinya secara detail, secara sungguh-sungguh bagaimana kita hidup, atau dalam terjemahan yang lain dikatakan bagaimana kita berkebiasaan. Apakah kebiasaan kita yang sudah atau dan masih menjadi kebiasaan kita di tahun 2020 ini? Ya, adakah kebiasaan tersebut seperti orang bebal, ataukah kebiasaan tersebut seperti orang yang arif, sebagaimana ditulis di dalam ayat yang ke-15. Bapak Ibu sekalian, kebiasaan manusia sebagaimana kita tahu bersama terbangun dari tindakannya yang dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu akan menjadi sebuah habit, ya, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Dan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut tentu saja sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan daripada manusia tersebut, ya. Pikiran dan perasaan kita menentukan bagaimana tindakan kita. Nah, di dalam kita merenungkan manakah kebiasaan kita yang baik dan tidak baik ini, kita bisa mencoba merenungkan kembali mana cara pandang kita yang benar, cara pandang kita yang positif, ataukah ada hal-hal yang tidak baik atau cara pandang negatif yang akhirnya mempengaruhi tindakan dan akhirnya kebiasaan kita. Dan jika itu sudah kita identifikasi, maka selanjutnya mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, atau supaya Tuhan boleh mengubah cara pandang kita yang salah. Sebaliknya, biarlah Tuhan juga memberikan kita kekuatan dan kesanggupan terus-menerus untuk selalu melihat, untuk selalu bersudut pandang yang baik, yang positif, yang bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan positif dari diri kita sendiri. Dan tentu semuanya itu tidak lain tidak bukan bertujuan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dengan kita merenungkan yang menjadi hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, maka kita akan mulai memasuki tahun 2021 dengan suatu komitmen, dengan suatu semangat baru, yaitu semangat untuk mengerti
kehendak Tuhan, semangat untuk mengerti kebenaran Tuhan. Mana-mana dari dalam diri kita yang sudah sesuai dan mana yang masih belum sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Karena tentu saja kitalah yang paling mengetahui dan tentu saja Tuhan pun tahu. Biarlah kita minta kepada Tuhan untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan, untuk memberikan terang di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita mengetahui dan menyadari hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita memasuki tahun yang baru dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baru, mempertahankan yang baik, meninggalkan yang tidak baik, dan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca. Kami rindu Tuhan, Engkau mengungkapkan kepada kami, menunjukkan kepada kami kebiasaan-kebiasaan, cara pandang, cara kami berpikir jika masih ada yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau mengungkapkannya pada kami. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dibukakan, dicerahkan, ditunjukkan Tuhan jika ada kebiasaan-kebiasaan kami yang belum berkenan, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang tidak mencerminkan kasih-Mu dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, kami semakin hari boleh terus-menerus membangun hal-hal baik dari dalam diri kami, melalui kekuatan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sampai dengan hari ini kami lalui hari-hari di tahun 2020 ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, waktu-waktu yang akan datang, kami pun mau lakukan untuk menjadi berkat bagi Engkau saja. Untuk Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selamat menyongsong tahun baru 2021. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.